Saya juga punya pergumulan, saudara punya pergumulan. Sampai sekarang kita doa-doa, belum ada titik terang. Tapi kan itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti ibadah. Justru kita harus terus cari Tuhan, dekat sama Tuhan, supaya kita kuat. Relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi kita bisa menghadapi yang namanya tantangan atau kenyataan. Karena hidup tidak selalu enak, toh? Tidak selalu mulus, ada tantangan sana sini. Bagaimana kita bisa kuat hadapi kenyataan hidup? Bagaimana kita bisa kuat menghadapi tantangan di depan, penderitaan tanpa relasi yang kuat dengan Tuhan? Tidak bisa. Relasi kita dengan Tuhan menentukan kekuatan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Kalau kita ngomong seseorang, itu selalu ada sesuatu yang identik dengan dia. Kira-kira begitu. Ya, sangat identik dengan dia. Ngomong Pak Roy misalnya, Pak Roy, Pak Budi, saya suka bilang mereka lembut. Mereka tuh tipe orang yang lembut, mereka jarang ngomong kasar, jarang berpikiran negatif, selalu positif dia orang. Itu contoh, saudara-saudara. Ada sesuatu yang identik begitu dengan seseorang. Kalau kita ngomong Petrus kan sangat identik dengan apa? Penyangkalan, saudara-saudara. Padahal dalam perjamuan malam dia yang koar-koar bahwa waktu Yesus mulai bicara di perjamuan malam bahwa nanti kalian semua itu akan tergoncang imanmu. Saya akan diserahkan, ya saudara-saudara. Dan waktu Petrus dengar itu, Petrus bilang yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak. Petrus bilang. Petrus itu kan begitu, dia suka jawab sesuatu tuh yang seolah-olah dia kuat dengan kekuatannya. Dia bilang, sudah yang lain tergoncang imannya, saya tidak. Yesus bersungguh-sungguh lagi ngomong, dia bilang yang lain boleh tergoncang, saya tidak. Dengan perkataan Petrus itu juga mempengaruhi murid-murid yang lain untuk mengatakan bahwa mereka juga tidak akan tergoncang imannya, saudara-saudara. Karena waktu itu mereka dengar bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, pada akhirnya Yesus harus mati, saudara-saudara. Itu kan sesuatu yang sangat meresahkan mereka. Ada satu kegelisahan yang mereka alami. Kegelisahan itu dari kata taraso, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuat mereka takut begitu. Karena siapa yang tidak takut, saudara-saudara, ya? Bersama-sama dengan Yesus, dan kalau jalan bersama dengan Yesus kan kita tahu aman. Mereka di tengah badai, badai tenang. Badai apa yang bisa lebih hebat dari Yesus? Tidak ada badai yang lebih hebat dari Yesus. Angin sakal pun demikian, saudara-saudara. Yang datang dari depan dan menahan laju dari perahu mereka pun, Yesus bilang tenang, tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan termasuk badai. Jadi kalau ada badai-badai yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, tidak ada badai yang lebih hebat dari Tuhan. Tuhan jauh lebih hebat dari setiap badai-badai kehidupan yang kita alami. Dan itu, saudara-saudara, Petrus pasti senang, bahagia, saudara-saudara. Murid-murid yang lain pun pasti demikian. Bahagia berjalan bersama dengan Yesus. Tapi selalu ada kalimat pada akhirnya. Kalimat pada akhirnya itu artinya ada batas. Kita mau ganteng seperti apapun, kuat seperti apapun, pangkat jabatan kita mau tinggi seperti apapun, ada kalimat pada akhirnya. Pada akhirnya juga akan mati. Pada akhirnya juga akan habis. Kira-kira demikian. Mereka mau senang berjalan bersama dengan Yesus, tapi pada akhirnya mereka harus bisa menerima kenyataan atau realita bahwa Yesus harus ditangkap. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Petrus, kita langsung ingat sangat identik dengan penyangkalannya. Kalau kita bicara tentang Yudas, ya identik dengan apa? Pengkhianatannya. Itu ada sesuatu yang sangat identik pada diri seseorang. Jadi kalau bicara Angkinat, saya tidak tahu saudara punya penilaian apa, ya saya tidak tahu. Tapi kalau kita ngomong Petrus, ya saudara-saudara, itu penyangkalan. Kalau kita bicara Yudas, kita ingat pengkhianatannya, saudara-saudara. Dia jual Yesus bersama dengan Yesus setiap hari pelayanan sama-sama, lihat mujizat, dengar pengajaran. Tapi saudara lihat di situ, hianati Yesus. Memang dia tidak bertobat. Meskipun terlepas dari semua yang terjadi, saudara-saudara, semua ada dalam rancangan Bapa. Memang Yesus harus mati, datang untuk mati. Sudah ada dalam rancangan atau rencana kekekalan Allah. Tapi tetap ada hal-hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Sebenarnya arti nama Yudas itu baik. Ya, arti nama Yudas itu baik sekali, saudara-saudara. Tapi tidak ada yang mau kasih nama Yudas. Jangankan manusia. Binatang saja, anjing, saya tidak ada yang mau kasih nama Yudas. Tidak ada, karena takut nanti kena gigina. Sana ada yang berani, coba saudara cari, coba binatang mana yang nama Yudas. Manusia siapa yang mau kasih nama Yudas? Tidak ada yang mau. Kecuali memang, subahkan tiba-tiba mengkhianati, kita langsung bilang, memang lu tuh kayak Yudas. Selalu Yudas ada diam-diam, dia justru mati, saudara-saudara. Tapi selalu kita ngomong namanya. Ada sesuatu yang identik pada seseorang yang selalu dibicarakan, saudara-saudara.
Kalau kita bicara tentang Thomas lagi, saudara-saudara ya, kita ingat persis dia nih orang yang tuntut lihat dulu baru percaya. Makanya Yesus bilang, saudara-saudara ya, kita nih diminta untuk percaya meskipun belum melihat. Itu lebih luar biasa. Kita lebih luar biasa sebenarnya dari Thomas. Kita belum melihat sama sekali, kita belum melihat jawaban Tuhan, kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita sudah bilang Tuhan baik. Dan itu yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jawaban doa belum, sampai bulan belum terima gaji, berdoa belum ada titik terang. Tapi kalau sampai bilang Tuhan baik, itu dahsyat saudara-saudara. Kalau sampai bisa ibadah, itu luar biasa saudara-saudara. Itu luar biasa, saya pikir itu Tuhan bekerja dalam diri saudara. Saya juga punya pergumulan, saudara punya pergumulan. Sampai sekarang kita doa-doa, belum ada titik terang. Tapi kan itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti ibadah. Justru kita harus terus cari Tuhan, dekat sama Tuhan, supaya kita kuat. Ibadah raya yang kedua, saya khotbah kemarin bahwa relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi kita bisa menghadapi yang namanya tantangan atau kenyataan. Betul tidak? Bagaimana kita bisa kuat hadapi kenyataan hidup? Bagaimana kita bisa kuat menghadapi tantangan di depan, penderitaan tanpa relasi yang kuat dengan Tuhan? Tidak bisa. Relasi kita dengan Tuhan menentukan kekuatan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena hidup tidak selalu enak, toh? Tidak selalu mulus. Ada tantangan sana sini. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan baik. Makanya saudara-saudara dalam hidup ini, pastikan hidup kita tuh jadi berkat saudara-saudara. Pastikan hidup kita jadi berkat. Nanti kita mati, semua kita tuh pasti mati. Semua kita tuh pasti meninggal. Tapi pastikan saudara-saudara hidup kita benar. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik tuh orang lihat betul-betul ini anak cinta Tuhan. Sehingga kalau kita tidak ada saudara-saudara, kita mati sekalipun tetap ada hal baik yang orang bisa dapatkan. Minimal dari anak-anak saudara. Amin. Bapak Susan ada tapi Bapak sangat baik. Dia pernah nakal, dia pernah jahat, tapi Tuhan tangkap dan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Artinya ada satu cerita, kita sudah tidak ada lagi, tapi ada cerita hidup kita, saudara-saudara, kenangan baik yang bisa orang lain ingat kita sebagai seseorang yang cinta Tuhan. Makanya di dalam Amsal 10 ayat yang ke-7, Amsal 10 ayat yang ke-7 mengatakan begini, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, orang benar meninggalkan nama harum, orang jahat meninggalkan nama busuk. Kita ini pasti meninggal, saudara-saudara, kita tidak ada lagi. Tapi pastikan saudara-saudara, kalau orang ingat kita, orang ingat Pak Fanto, orang ingat Pak Budi, orang ingat Pak Ale, orang ingat Pak Randi, orang langsung bilang ini orang dong baik. Selalu melayani dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Tantangan boleh ada, datang silih berganti, tapi tidak pernah tinggalkan Tuhan. Minimal gitu. Oh, kalau ngomong ini Bapak, sangat identik dengan kesetiaan dengan Tuhan. Ngomong Bapak ini selalu identik dengan bersyukur. Kira-kira demikian. Karena kita semua pasti mati, saudara. Orang ingat kita ya, orang juga diberkati. Jangan orang ingat kita, selingkuh satu. Itu pencuri satu. Itu satu yang kerja son jujur. Itu kan tidak enak, saudara-saudara. Kasihan anak-anak kita dengar begitu kan. Saudara tidak ada lagi, kasihan anak-anak. Jadi pastikan saudara-saudara kita mati, tidak sekedar kita tinggalkan harta. Ya, itu juga baik saudara, tapi bukan itu yang terpenting. Ya, saudara mesti tinggalkan kehidupan takut akan Tuhan, teladan kehidupan takut akan Tuhan itu yang saudara perlu wariskan kepada anak-anak supaya dalam kehidupan mereka nanti mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan.